Ini adalah bahan yang sudah disiapkan ya. Jadi susunan-susunannya sebagai bahan baku atau dasar dari pembuatan body yang rencananya akan dibuat menjadi pamor lekwase ya atau daun padi. Jadi dibutuhkan layer-layer ya, lapisan-lapisan yang cukup banyak sehingga dapat disusun-susun kemudian dilipat lagi sehingga berlipat ganda menjadi begitu banyak lapisan. Nah, prosesnya sementara berjalan ya, disusun, dilipat dan dipres lagi agar kembali memanjang. Ya, oke. Ini dia prosesnya masih berjalan. Rencananya nanti model body bugis ya dengan bilah yang cukup panjang dan agak-agak lebar. Kemudian disetel tebal juga. Jadi biar lebih awet, kokoh dan kalau tebal itu masih tahan lama sampai ya mungkin bisa ratusan tahun ke depan nantinya. Seperti itu. Dan untuk bahan sendiri, ya saya masih setia menggunakan bahan lemek atau lemek dari luwu ya, yang berupa potongan-potongan parang sinangke ataupun tombak yang saya gabung atau saya mix dengan bahan bunga garam. Jadi ada beda warna. Karena beda warna makanya terlihat gradasi atau perbedaan warnanya lebih nampak dengan jelas. Ya, inilah dia setelah selesai dan persiapan untuk pembentukan ya. Ya, pembentukan ini juga mengikuti dasar bentukan contoh ya. Jadi nanti setelah mendekati, finalnya atau finishingnya nanti akan dilakukan dengan proses penggurindaan agar bentuknya lebih presisi, lebih pas dengan yang diharapkan atau yang diinginkan. Oke, proses masih berjalan ya. Saya juga tak sabar untuk melihat pola hasil bagaimana nanti hasilnya dari pamor lekwase ini ya. Karena lapisan yang dibuat atau susunannya ini totalnya ya cukup banyak ya. Bergaris-garis atau berlapis-lapis halus sampai kecil-kecil nantinya. Nah, ini dia hasil akhir untuk sementara bentukannya. Oke. Nanti kita akan bandingkan seperti ini ya pada bentuk awal atau gambar dasarnya ya. Seperti ini. Nantinya akan kita proses gerinda. Ya, setelah proses yang cukup panjang dalam hal pembentukan dan gurindanya ya, gerinda. Dan inilah hasilnya. Sudah kinclong, cek komposisi atau posisi baja juga sudah bagus. Ya, nantinya akan dilanjut dengan proses sepuh atau disapko. Nah, ini dia barang-barang beberapa body yang lainnya bilahan ya yang akan bersiap di sepuh. Proses sepuh telah selesai ya. Ini dia hasilnya. Dan ini tampilan ketika sudah kita amplas bersihkan ya, gosong-gosong bekas sepuhnya. Kemudian kita asah juga menggunakan asah manual dan persiapan untuk bikin gagang. Nah, ini dia model gagangnya masih butuh di amplas, dihaluskan dan dibentuk rapi ya. Nah, gagangnya berbahan kayu kemuning. Ya. Dengan model seperti ini ada tonjolan di punggungnya mengacu kepada model body dulu juga ada yang seperti itu ya, khas dari Sinjai dan Bone ya untuk model kawali ugi atau kawali bugis. Nah, kita coba dulu digosok air karena tadi sudah digosok dengan amplas kasar bentukannya. Fungsi gosok air ini untuk lebih menghaluskan pori-porinya nanti agar setelah itu kalau sudah kering digosok minyak bisa lebih kinclong dan lebih mengkilap seperti kayak di pernis karena ini dasarnya kayu keras. Ya, bisa seperti itu hasilnya. Kalau memang tingkatan gosoknya itu mulai dari kasar sampai halus. Dan paling bagus memang kita menggunakan gosok air sebelum sampai pada tahap gosok minyak. Seperti ini ya. Nah, sekaligus juga kalau digosok air kita bisa melihat serat-serat atau motif dari kayunya. Iya, setelah berlalu beberapa waktu, kini sudah jadi juga untuk sarungnya. Jadi sarungnya berbahankan kayu campaga bari. Sumpaknya juga sudah jadi ya, karena untuk membuat sarungnya itu harus sudah jadi duluan sumpaknya ya. Karena sarung untuk lubangnya itu mengikuti postur atau posisi sumpak. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pembuatan tabu-tabu ya. Jadi ini akan masih butuh waktu lagi karena akan diberi tabu-tabu perak pada sarungnya. Oke, ini adalah hasil sementara untuk tabu-tabunya ya.
khusus bagian atas dulu. Ya, seperti ini. Nantinya akan diberi lagi penutup di bawah. Nah, seperti ini. Dan pada bagian tengahnya ada satu plat juga, penjepit untuk tengahnya yang akan diukir juga. Nah, masih akan perlu di finishing, masih butuh waktu lagi. Dan kemana-mana, simak terus perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi bersama saya HSP hanya di Badi Makassar Channel. Ya, kali ini kita review singkat hasil akhir dari Badi pesanan penonton ini ya. Mulai dari gagang kayu kuning dengan rokok kale atau akar, kita bisa melihat barinya, motifnya, warnanya ya. Jenis kayu kuning emas dan sedikit ada tonasanya yang ikut dalam bagian gagang ini. Ya, tepat pada bagian jambul di punggungnya. Oke, nah kita sudah lihat sekilas ya, dengan detail juga untuk motif barinya pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Ya, kita melanjut lagi pada posisi sarung ya. Ini dia menggunakan kayu campaga bari. Sumpahnya juga berbahan perak, plus juga ada variasi perak lainnya di bagian tengah dan juga penutup biasa disebut sepatu. Semua perak ini diukir ya. Nah, motif ukirannya kita bisa lihat motif kembangnya ditambah variasi ya. Untuk variasi pinggirnya itu mengacu juga pada motif tabu-tabu atau pasang timpo yang biasa ada pada badi zaman dulu. Dan sesuai pesan kita beri atau sisipkan nama anak dari pemesan ya. Bang Usman, terima kasih atas kepercayaannya dan semoga anaknya menjadi anak yang saleha. Oke, jadi ini diperuntukkan untuk anaknya nanti. Dan anak kedua, nah ini makanya disisipkan namanya di situ. Oke, inilah isinya. Wah, keren ya. Pamor leko AC atau daun padi yang mana digambarkan dalam bentuk pamor yaitu garis-garis lurus seperti bagaimananya kalau kita melihat daun padi di sawah ya, seperti itu. Dan ini berlapis-lapis, berlayer-layer. Mungkin tampak oleh kamera atau dari mata kita menatap pada HP ini cukup banyak ya, tapi kalau lihat langsung itu di dalamnya lebih banyak lagi helai-helai atau garis-garis yang menandakan bahwa lapisan itu cukup banyak. Nah, pada sisi kiri juga tampak seperti itu ya. Kemudian ada beberapa garis yang terlihat lebih lebar ya, itu faktor bahan ya. Kemudian ada yang lebih halus kecil. Nah, jadi tetap bagaimana ya? Tetap membawa keindahan tersendiri. Oke. Saponya juga tegas pada warna baja, terdiri dari dua warna, agak abu-abu dan hitam ya. Yang hitam itu yang paling tegas warna merahnya pada saat dibakar sebelum dicelup di air atau disepuh atau proses pengerasan baja. Oke, ini tampilan kalau dipegangnya, digenggam ya. Kokoh, keras, tebal juga, memang settingan untuk panjang. Oke, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk teman-teman penonton sekalian.
Saya SP undur diri, terima kasih telah menyimak dan salam pusaka.